saya ingin menjelaskan hasil dari UTS yang saya kerjakan. Soal nomor 1, sistem pakar itu memerlukan representasi pengetahuan yang efektif untuk mendukung proses inferensi. Jadi ini soalnya ya, jelaskan 2 metode. Jadi jawabannya adalah yang pertama ada jaringan semantik atau representasi dari pengetahuan yang menggunakan struktur grafis untuk menunjukkan hubungan antara entitas dengan objek atau gejala yang dialami yang nantinya direpresentasikan sebagai node. Sedangkan hubungan antara entitas, misalnya menyebabkan, terkait dengan, atau lainnya seperti gejala atau dan lain-lainnya, dapat direpresentasikan sebagai edge atau garis penghubung antara node. Metode ini sering digunakan dalam sistem pakar untuk menangkap hubungan kompleks antara konsep. Ya, contohnya ini dalam sistem pakar untuk diagnosis medis, jaringan semantik dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara gejala dan penyakit. Misalnya, gejala seperti demam, batuk, sakit kepala dapat dihubungkan dengan penyakit flu. Kelebihannya adalah dari jaringan semantik ini mudah divisualisasikan, sehingga memudahkan pemahaman, dan juga metode ini fleksibel karena memungkinkan penambahan atau penghapusan. Dan kekurangannya adalah kalau dari jaringan semantik ini, jaringan dapat menjadi sangat kompleks karena banyaknya hubungan, sehingga membutuhkan banyak memori dan waktu komputasinya. Yang kedua adalah frame. Nah, frame ini adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan objek, seperti dalam pemrograman yang berupa OOP. Jadi dia objek, tentang objek-objek yang berisi nanti ada atribut-atribut. Contohnya dalam sistem pakar untuk identifikasi kendaraan, sebuah frame mobil atau motor mungkin memiliki slot, jenis bahan bakar, warna, jumlah roda, merek, dan berbagai lainnya. Dan juga nantinya bisa ditambahkan subframe seperti mobil sedan, mobil SUV, kategori motor trail atau motor sport, dan lain-lainnya. Nah, kelebihan dari data frame ini adalah memungkinkan adanya pewarisan sifat. Jadi pengorganisasian pengetahuan lebih sistematis dan menghemat waktu. Kekurangannya untuk frame adalah sulit untuk merepresentasi pengetahuan yang bersifat non-hierarki. Dan ini adalah soal kedua, agen cerdas untuk sistem e-commerce. Nah, yang akan dirancang adalah agen cerdas berupa recommender system atau agen yang memberikan rekomendasi. Dan agen yang digunakan adalah agen refleks sederhana dengan kemampuan belajar yang dapat beradaptasi dengan perilaku pengguna. Nah, contohnya ini adalah misalnya user mencari stroller bayi atau produk bayi, maka sistem akan merekomendasikan produk sesuai dengan apa yang pengguna sedang butuhkan atau sedang pengguna cari, sehingga pengguna dapat mendapatkan rekomendasi dari sistem gitu. Nah, kemudian teknik pengumpulan informasinya itu berdasar dari riwayat penelusuran atau pembelian dari pengguna-pengguna lain yang sudah melakukan pembelian. Nah, agen merekam item, apa yang dilihat pengguna sebagai histori penelusuran ya, dan juga melakukan pembelian. Nah, kemudian data ini akan disimpan ke dalam sistem, kemudian nanti untuk menjadi rekomendasi sistem. Yang kemudian ada rating dan feedback. Nah, ini membuat informasi mendapatkan sistem. Dari rating ini berguna untuk memancing user agar melakukan pembelian, karena sistem rekomendasi berdasarkan dari preferensi yang spesifik, yaitu misalnya seperti produk A dengan jumlah 100 pembelian dan produk B dengan jumlah yang sama, tetapi jika ratingnya berbeda, mungkin akan memancing pengguna lebih percaya kepada produk B karena sistem merekomendasikan pembelian dengan rating yang bagus.
Kemudian dengan data demografis atau profiling pengguna seperti data jenis kelamin, umur, lokasi, dan kategori yang sering dicari juga termasuk, karena hal ini erat dengan perilaku pengguna. Nah, seperti contohnya misalnya untuk pria akan lebih sering cari produk aksesoris mobil, motor, tools, perangkat game, atau HP dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk kategori wanita mungkin akan berbeda dengan kategori pria. Nah, kekuatan dari agen cerdas ini memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada user sesuai dengan kebutuhan user. Kelemahannya, penggunaan agen cerdas ini tergantung pada data pengguna, sehingga ketika ada data yang tidak memadai atau terbatas, kualitas rekomendasi akan menurun. Kemudian soal nomor 3, logikanya adalah P ini adalah sensor gerak dan kamera adalah CE. Nah, ini dalam satu kesatuan adanya gerakan akan mengaktifkan alarm, dan kemudian alarm akan berbunyi dan memberikan notifikasi. Contohnya di suatu gedung perbankan ketika sudah sore, nah ini kan karyawan sudah pulang, nah ini terkecuali satpam, dan ini memiliki sensor gerak. Nah, ini contohnya ini dalam case pertama, sensor gerak membaca gerakan, ini akan menghasilkan true. Kamera tidak mendeteksi, maka munculnya akan false. Alarm tetap akan menyala, karena ini menggunakan logika proposisional. Yang case kedua tidak mendeteksi kamera tapi mendeteksi true, maka alarm akan menyala. Yang case ketiga, sensor gerak mendeteksi, kamera mendeteksi, jadi keduanya true, maka alarm akan menyala. Dan case keempat, sensor gerak tidak mendeteksi, kamera tidak mendeteksi, maka alarm tidak akan menyala. Hal ini didasari karena logika proporsional untuk menentukan kapan alarm aktif. Nah, kelebihannya, logika proporsional ini lebih mudah dipahami dan diimplementasi, sehingga perencanaan sistemnya lebih sederhana dan efisien. Kekurangannya, logika ini tidak dapat menangani situasi yang kompleks, seperti misalnya ada objek hewan atau mungkin yang bergerak. Nah, ini akan sistem akan kesulitan untuk mendeteksi, dan juga tidak dapat membedakan antara penyusup atau petugas keamanan yang masuk ke dalam gedung. Kemudian soal nomor 4, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit. Yang pertama harus dilakukan adalah mencatat knowledge base, atau basis pengetahuan, karena basis pengetahuan ini sangat penting dalam sistem pakar. Bisa dibilang ini adalah penempatan dataset atau kumpulan data yang dimasukkan ke dalam knowledge base ini. Nah, misalnya kita masukkan knowledge base berupa sakit flu, itu gejalanya pilek, hidung tersumbat, pusing, dan demam. Atau misalnya diare itu berupa mual, kemudian sakit perut, mungkin, dan lain-lainnya. Nah, itu akan menjadi knowledge base dari sistem kita. Nah, data ini tidak boleh sembarangan, karena harus diperoleh dari petugas medis, dokter, atau literatur medis agar sesuai. Yang kedua adalah inference engine, berfungsi untuk menganalisis gejala penyakit yang dilaporkan pengguna. Nah, mesin inference ini bekerja dengan metode forward chaining atau backward chaining untuk menilai kemungkinan penyakit yang dialami berdasarkan dari gejala yang dimasukkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah antarmuka dari sistem untuk kemungkinan dokter atau staf umum untuk memasukkan gejala penyakit, kemudian nanti memunculkan hasil diagnosis. Nah, kelebihan dari sistem pakar ini dapat membantu dokter umum
membuat diagnosa jadi lebih cepat. Kekurangannya, sistem Pakar hanya dapat memberikan diagnosis awal sesuai dari data yang sudah dimasukkan. Jadi hanya sesuai dengan data yang ada di knowledge base. Jika ada data yang di luar itu, maka sistem tidak dapat membaca. Nah, yang kemudian nomor 5, fuzzy logic. Nah, ini adalah kode yang sudah saya buat. Nah, ini saya menggunakan NumPy, SNP atau NumPy-nya ini. Kemudian menggunakan sedikit fuzzy sebagai untuk memproses fuzzy-nya. Nah, ini saya menggunakan variabel IPK. Nah, ini untuk variabel fuzzy-nya awal. Kemudian ini penghasilan, range-nya dari ini untuk IPK. Ini kenapa kok 4,1? Karena saya ingin memasukkan sampai 4,0 itu terbaca. Jadi makanya kita lebihkan menjadi 4,1. Kemudian yang penghasilan sesuai dengan kategorinya ini sampai dengan 10 juta, maka kita masukkan 10 juta 1. Nah, kemudian sebagai kelayakan, nah ini kita buat dari 0 sampai dengan 100. Makanya ini kita masukkan 101 sebagai tingkat kelayakan. Nah, kemudian variabel IPK ini mencatat batasan dari 0 sampai dengan 2,5 itu sebagai kategori rendah. Kemudian IPK sedang 2,0, 3,0, dan 3,5. Untuk IPK tinggi 3 sampai dengan 4. Berlaku juga dengan penghasilan 0 sampai 3 juta. Untuk penghasilan rendah, penghasilan sedang 2.500.000 sampai 7 juta. Dan penghasilan tinggi 6 juta sampai dengan 10 juta. Nah, ini adalah kelayakan 0 sampai 40 itu sebagai tidak layak. Kelayakan yang sedang itu 30 sampai dengan 70. Dan yang layak itu 60 sampai dengan 100. Nah, ini adalah rule-nya. Rule-nya IPK rendah atau penghasilan tinggi maka tidak layak. Yang kemudian yang rule nomor 2, rule IPK sedang dan penghasilan sedang, maka kelayakannya sedang. Dan yang rule ketiga, IPK tinggi dan penghasilan rendah, maka kelayakannya layak. Nah, ini berfungsi memasukkan ini rules-nya. Kemudian ini adalah simulasinya. Input IPK input. Ini input penghasilan, kemudian dihitung, dan ini adalah outputnya. Nah, ini saya gunakan contoh IPK sampel 3,6, penghasilan sampel ini 2 juta. Ini kelebihan ya, sorry. Nah, kemudian ini hasil kelayakan, ya ini dari program cek kelayakan dengan IPK sampel dan penghasilan sampel. Kemudian di print hasil dari IPK sampel dan penghasilan sampel. Maka muncul hasil kelayakannya. Dan ini sudah saya jalankan. Hasil kelayakan adalah 83. Nah, ini hasilnya 83. Nah, ini adalah fuzzy rule-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kelebihan dari fuzzy ini adalah fleksibel dan sangat berguna jika data inputan ada ketidakpastian. Dalam kasus ini seperti penghasilan ortu bisa saja masing-masing berbeda. Masing-masing ortu berbeda-beda, ada yang 7 juta atau 7,5. Nah, ini dari logika fuzzy ini sangat membantu karena dari ketidakpastian dari inputan, sistem tetap dapat menghitung. Dan juga seperti IPK, tiap mahasiswa tentu akan berbeda.
Jadi hasilnya pun lebih ke personal dari mahasiswanya itu. Kelemahannya tergantung dari definisi aturan versi. Contohnya misal seperti ini, kita berikan role untuk penghasilan contohnya. Bagaimana jika penghasilan orang tuanya ada di atas 10 juta? Nah, ini tentu harus didefinisikan lagi ke dalam sistemnya. Sekian jawaban dari saya untuk UTS pengantar kecerdasan buatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.